Good morning, sir. We are from Group 1, class G1, Semester 1, Muhammadiyah University of North Sumatra. So, today we are here, have an assignment from our lecturer to interview people who work in a legal field. So, we would like to ask several questions regarding your work as a notary. Are you ready, sir? Apakah Bapak bersedia? Yes. First of all, pertama Pak, can you sir introduce yourself? Bisa Bapak perkenalkan nama Bapak? Nama saya Sugi Kartono. Pekerjaan saya sebagai notaris BPAT dan MPAK yang wilayah kerjanya meliputi Sumatera Utara yang berkantor di Kabupaten Langkat. Kita masuk ke pertanyaan pertama ya Pak. Silakan. What motivated you to choose the profession of a notary? Yang saya tengok banyaknya masyarakat kita yang belum mengerti tentang hukum, khususnya yang terkait sama bidang notaris, di mana notaris itu adalah pejabat publik yang diangkat oleh pemerintah dan dia adalah bersifat independen dan tidak terikat oleh siapapun. What types of deeds do you most often handle? And Akte yang sering saya tanganin yaitu yang terkait masalah tentang pertanahan, di mana yang kalau kita buat perjanjian jual beli itu yang paling sering. atau kayak seperti sengketa kayak gitu pernah nggak? Kalau sengketa belum pernah, tapi kalau perjanjian kerjasama sudah juga. Okay. Based on your experience, what mistake are most commonly made by people when dealing with notarial deeds? Karena akte notarisnya kan terkait sama namanya administrasi. Dominan yang paling sering masyarakat itu salah, yaitu dia tidak membawa yang namanya administrasi, seperti tentang akte pertanahan, tentang tanah, balik nama tanah. Syaratnya dia tidak membawa berkasnya seperti KTP, surat-surat tanahnya, sehingga pada saat dia ke kantor notaris, syarat-syarat itu dominan kurang. Sir, how important is the role of notary in providing legal counsel for the public masyarakat? Sangat penting, di mana posisi notaris itu adalah memberikan kepastian hukum, karena di tangan notaris atau di atas pena notaris itu segala kejadian bisa terjadi. Contoh, kalau seandainya pembuatan akte tanah, kalau kita tidak membuat yang namanya akte notaris atau perjanjian jual beli, maka itu tidak akan terjadi. Itu salah satu contoh ya. Thank you, sir. What advice would you give to the public to more legally and orderly when creating notarial deeds? Okay. Saran saya, sebelum masyarakat itu datang, biasanya masyarakat tersebut akan konsultasi terlebih dahulu, sehingga administrasi yang akan dibuat akan datang, administrasinya itu bisa lengkap dan akta yang akan dibuat bisa tercapai atau bisa terpenuhi. How do you deal with clients who have limited understanding of legal procedure? Kalau ditanya tentang klien yang memahami prosedur, maka seorang notaris ini harus yang namanya kesabaran itu perlu. Kenapa? Masing-masing orang itu kan berbeda pemahaman. Jadi kesabaran notaris sangat diperlukan sehingga si klien menjadi paham dan juga mengerti apa yang disampaikan. How has technological development affected the work of notaries? Sangat berpengaruh, di mana apabila seorang notaris tidak mengetahui tentang namanya digital, maka dia tidak akan mengerti tentang kelanjutan untuk pembuatan akta selanjutnya. Kenapa? Karena seperti pembuatan yang kita bilang, pelaporan ke AHU, Kementerian Hukum, pelaporan akta itu berpengaruh pada digital. What message would you like to convey to law students who are interested to becoming notaries? Pesan saya, seorang mahasiswa yang ingin menjadi notaris, dia jangan memikirkan yang namanya uang. Di mana peran notaris ini adalah sangat penting dan sangat berpengaruh kepada tinta yang akan dibuatnya.
Langkah-langkah yang akan menjadi mahasiswa untuk menjadi notaris, ya pertama kali dia adalah sarjana hukum, kemudian tamat sarjana hukum dia masih kuliah S2 yang namanya Majelis Kenotariatan. Setelah tamat dia harus mengikuti yang namanya seleksi ALB. Setelah lulus seleksi ALB dia harus mengikuti yang namanya magang di kantor notaris, di mana posisi magang notaris itu akan ada peraturan-peraturan terkait. Sampai dengan dia ujian kode etik di Kementerian Hukum, sampai juga dia menjadi notaris. Okay. What challenge the notaris most frequently face in their daily work? Tugas sehari-hari. Kalau ditanya tantangan banyak. Kenapa? Karena kadang-kadang seseorang yang berniat buruk datang ke kantor notaris untuk membuat yang namanya data fiktif. Sehingga seorang notaris yang peka jangan tergiur dengan uang yang diberikan yang jumlah banyak, tetapi yang harus dipikirkan apa aspek hukum, di mana tanda tangan, di mana apa yang akan dibuat berpengaruh kepada kedepannya. Jadi intinya harus memperhatikan tentang masalah kepastian hukum untuk klien. Coba. Thank you for the time and opportunity you gave us to interview. Semoga jawaban-jawaban yang Bapak berikan tadi berguna untuk kami dan berguna untuk yang mendengarkan. Amin. Dan begitu juga saya terima kasih telah didatangi dan ditanya. Dan saya mengharapkan adik mahasiswa ini tidak bosan dan bertanya kepada yang lebih ahlinya. Itu aja. Sekali lagi saya mohon maaf apabila di dalam jawaban-jawaban saya itu tidak memberikan suatu kepuasan atau berbeda untuk adik-adik sekalian. Kamu jangan baper gitu dong. Kamu kan tahu ini hukum.